Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada percobaan satu ini saya akan menjelaskan tentang generator DC. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen utama generator DC. Komponen utama generator DC itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rotor, stator, kumparan jangkar, dan komutator. Rotor adalah bagian yang bergerak. Rotor adalah kumparan jangkar yang berfungsi untuk membangkitkan gaya gerak listrik yang kemudian diserahkan melalui unit komutator. Lalu ada stator. Stator adalah bagian yang diam, atau bisa juga disebut bagian yang tidak berputar. Selanjutnya ada kumparan jangkar. Kumparan jangkar adalah kumparan yang berfungsi untuk membangkitkan gaya gerak listrik. Yang terakhir ada komutator. Komutator adalah sebagai penyearah mekanis. Komutator memiliki sirkuit-sirkuit yang lain yang dimana arusnya mengalir pada arah sebaliknya. Lalu saya akan menjelaskan tentang prinsip pembangkit energi listrik. Prinsip pembangkit energi listrik itu sendiri yaitu sebagai pengubah energi potensial menjadi energi mekanik dan akan digunakan untuk menghasilkan tenaga energi listrik. Lalu perbedaannya dengan generator AC. Kalau generator AC dia mempunyai rotor berupa magnet dan stator berupa kabel. Generator AC pada umumnya diterapkan pada pusat pembangkit listrik. Arus yang dihasilkan relatif lebih besar. Sedangkan DC dia rotornya berupa kumparan dan statornya berupa magnet. DC itu sendiri banyak diaplikasikan untuk perangkat elektronik rumah tangga. Energi listrik pada generator DC disebabkan oleh menetapnya gaya magnet di sepanjang kabel. Bisa dilihat pada gambar. Kalau generator AC dia memiliki 2 slip ring, sedangkan generator AC dia menggunakan 1 komutator. Perbedaan karakteristik generator DC seri dan paralel. Kalau seri dia lilitan penguat magnetnya disambung seri dengan lilitan jangkar. Kalau paralel dia masing-masing dalam resistor dia memiliki 2 titik umum yang menghubungkan semua resistor. Lalu pada percobaan kedua saya akan menjelaskan tentang motor DC. Pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja motor DC itu sendiri yaitu memiliki 2 terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC untuk dapat menggerakkannya. Perbedaannya dengan motor AC tidak menggunakan sikat. Mereka sangat kasar dan memiliki harapan hidup yang panjang. Perbedaan yang paling mendasar pada motor AC dan motor DC yaitu kontrol kecepatannya yang sangat berbeda. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motor DC. Jenis motor DC itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penguat terpisah dan penguat tersendiri. Kalau penguat terpisah, jangkarnya itu terpisah, tidak dalam satu rotor, tidak di dalam rotor tapi di luar rotor. Sedangkan penguat tersendiri itu berada di dalam rotornya, sebuah rangkaian yang menghasilkan medan yang tersambung ke rotornya. Lalu pengaturan kecepatan motor DC seri dan paralel dengan tahanan medan. Pengaturan itu sendiri karena adanya kecepatan motor tadi akan sangat berpengaruh seberapa besar tahanan rangkaian yang diperlukan. Selanjutnya yaitu percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini menjelaskan tentang transformator. Pada prinsip kerja transformator ini kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik.
Perubahan arus listrik pada kumparan primer menimbulkan beban magnet yang berubah. Bisa dilihat pada gambar, itu adalah contoh salah satu kerja transformator yang dapat mengubah beban pada masing-masing transformator. Selanjutnya yaitu substruktif dan aditif polarity. Kalau substruktif itu dia pengurangan, sedangkan polarity itu dia penjumlahan. Lalu di sini ada jenis hubung transformator 3 fasa. Jenis hubungnya yaitu ada 3 macam. 1 hubung bintang, 2 hubung delta, dan 3 hubung zigzag. Lalu ada percobaan 4. Percobaan 4 ini menjelaskan tentang sel surya. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis sel surya. Jenis sel surya itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu monokristalin, polokristalin, dan thin film solar cell atau singkatan dari TFSC. Monokristalin ini terbuat dari batang kristal silikon murni yang dipotong tipis-tipis dan berbentuk persegi 4. Sedangkan polikristalin ini dia terbuat dari batang kristal yang dicairkan kemudian dicetak berbentuk persegi panjang. Lalu ada thin film solar cell atau TFSC. Thin ini dia berbentuk silikon. Dia tipis dan mudah dibentuk. Lalu ada proses perubahan energi pada sel surya. Proses perubahan ini salah satunya yaitu memanfaatkan efek fotovoltaik. Sel surya ini memerlukan cahaya matahari agar dapat menggerakkan suatu benda elektronik yang akan digunakan, lalu menghasilkan arus yang digunakan untuk menjadi energi bentuk lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik tegangan dan arus output sel surya terhadap perubahan suhu. Karakternya yaitu intensitas radiasi cahaya matahari dan suhu lingkungan. Radiasi cahaya matahari dan suhu lingkungan ini sendiri sangat berpengaruh pada sel surya dan pada kondisi awan dan kecepatan angin yang di lingkungan sekitar sel surya.